Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan channel kami Aziz Samudra Official, channel YouTube dan sejarah dan misteri khususnya di tempat-tempat angker dan sakral. Ya teman-teman, sekarang saya berada di Desa Wanacala teman-teman ya, Desa Wanacala. Lebih tepatnya di jalan raya atau jalan provinsi. Nah, inilah jalan provinsi. Ada sebuah jalan lurus sepanjang Desa Wanacala sampai ke daerah Jatibarang yang oleh warga disebut Jalan Angker Pemakan Korban Kecelakaan. Meski tampak lurus dan mulus, kecelakaan hampir tiap minggu ada dan di titik yang sama. Banyak pengendara mengaku melihat hal yang di luar nalar manusia. Di titik jalan Desa Wanacala ada yang melihat jalan tiba-tiba berkabut hingga tak bisa dilihat oleh mata. Ada yang melihat sosok bayangan yang sekilas berdiri di pinggir jalan. Jalan provinsi ini terkenal teman-teman, terkenal sering terjadi kecelakaan. Jalannya terlihat biasa-biasa aja. Terlihat juga nggak terlihat bahwa di daerah ini sering terjadi ganjilan atau yang disebut angker ya. Jalan itu tidak pernah masuk berita, tidak ada tikungan tajam, tidak ada lubang besar, aspalnya rapi, garis tengahnya juga jelas. Siang hari orang-orang melintas tanpa berpikir dua kali, terlihat biasa aja. Tapi ketika malam datang, perasaan di sana berubah. Bukan karena gelap, lampu jalan tetap menyala. Bukan karena sepi kendaraan masih lewat sesekali. Namun setiap orang melihat di jalan itu selalu merasakan hal yang sama. Dada terasa sempit, tengkuk dingin dan pikiran selalu diawasi. Jalan provinsi ini juga sering disebut kata orang dulu ya, itu blok pancar ya. Kelihatan teman-teman, tenang, tenang, nggak ada masalah. Cuma di balik tenangan itu, balik nyaman itu ternyata emang ada sesuatu yang diketahui banyak orang. Saya di sini akan membedah misteri ada sesuatu apa di balik tenangan ini, di balik nyaman ini. Tenangan jalan itu dikenal terlalu tenang, tidak ada anjing menggonggong di malam hari. Tidak ada suara jangkrik, bahkan angin pun seolah berjalan pelan. Orang-orang luar menyebutnya, jalan itu jalan damai. Tapi bagi warga yang lahir di sana, ketenangan itu bukanlah anugerah. Setiap rumah menutup pintu sebelum maghrib, tak ada yang berani keluar sesudah azan maghrib. Bukan karena gelap, tidak ada lampu, melainkan satu keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Di balik ketenangan jalan ini, ada penghuni goib yang sangat jahat. Ya teman-teman, ternyata di balik ketenangan ini, di balik kenyamanan ini, di balik jalan yang terlihat biasa-biasa, ibarat kata itu ada air yang sangat tenang. Cuma di dalam air tersebut ada gedung yang sangat dalam. Ya teman-teman, di Paskapura, sebelahnya itu ada sosok Gandarwo teman-teman ya. Itu ada sosok Gandarwo tinggi besar hitam, berbulu panjang, lebat, dan beliau adalah sosok Gandarwo sangat tua teman-teman ya, sangat tua. Pada zaman dulu di daerah ini waktu masih hutan ada pohon besar yang sangat angker. Orang-orang percaya ada satu makhluk yang tidak mau pindah, tidak pernah mati, tidak pernah memaafkan. Bukan sekedar penunggu, ia adalah sebagian dari hutan itu sendiri. Warga menyebutnya Gandarwo Tua, karena ia sudah ada sebelum desa pertama dibangun, sebelum jalan dibuka, bahkan sebelum pepohonan tertinggi tumbuh besar. Usianya tidak diukur dengan tahun, melainkan dengan berapa banyak generasi manusia yang datang dan pergi. Kata beliau lebih tua dari desa ini ya. Dia ngaku tadi sudah saya berkomunikasi sama beliau,
Dan beliau katanya lebih tua dari desa ini. Dulu waktu zaman masih alas ya, di jalan, beliau menunggu di sebuah pohon yang besar, ya, sebuah pohon yang besar. Dan setelah jalan itu dijadikan atau dibangun jalan ini, akhirnya pohon tersebut dirobohkan dan pohon tersebut tidak mau pergi. Beliau masih berdomisili di daerah ini. Jalan di desa Wanacala itu lurus, lebar, dan selalu ramai di siang hari. Truk, mobil pribadi, motor, semua melintas tanpa masalah. Tidak ada yang nampak aneh. Tapi ketika malam turun, jalan itu berubah menjadi tempat yang dihindari para sopir dan warga lokal. Bukan karena rusak, bukan karena gelap, melainkan karena satu sosok yang dikenal dengan nama Gandarwo bermata merah, yang suka mengganggu pengendara yang melaju di depannya. Gangguan tidak langsung mematikan, justru itulah yang membuatnya lebih mengerikan dengan cara pengendara kecelakaan. Beliau juga mengaku sering mengganggu pengendara yang atau lalang sering atau lewat ke jalan ini. Sosok beliau sudah ribuan tahun beliau berada di sini dan beliau nggak mau dipindah, teman-teman ya. Dan sosok nama beliau adalah Desa Wanacala Blok Banjar, orang dulu menyebutnya. Ada satu aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi semua orang. Jangan pernah menyebut nama penunggu dengan suara keras. Bukan karena takut berlebihan, melainkan karena nama itu sendiri membawa wibawa seolah setiap huruf adalah perintah yang tak bisa dibantah. Nama beliau adalah Ki Kuntoro Wanatala ya, bernama Ki Kuntoro Wanatala ya. Posisi di sebelah Gapura, teman-teman. Jalan Provinsi Desa Wanacala, orang-orang mengenal satu sosok yang hampir tak pernah menampakkan diri. Bukan karena ia lemah, bukan karena telah pergi, melainkan karena ia hanya muncul ketika sesuatu yang lebih gelap dari dirinya sendiri lebih gelap sedang mendekat. Warga menyebutnya kuntilanak senyap, tak ada yang tahu pasti bagaimana rupanya. Tidak ada yang cerita tentang rambut panjangnya yang terurai atau tawa yang melingkang di malam hari. Yang mereka tahu hanyalah tanda-tandanya. Udara mendadak dingin, suara serangga berhenti dan bau melati yang muncul singkat lalu lenyap. Setelah ada Gandarwo yang sangat besar, yang sangat tua, di sebelahnya juga ada kuntilanak ya. Ada kuntilanak. Beliau masih muda ya, cuma beliau jarang menampakkan diri ya, karena memang di bawah Gandarwo tersebut. Jalan Desa Wanacala ada satu kuntilanak yang berbeda dari cerita-cerita menyeramkan yang biasa orang dengar. Ia tidak suka menakuti sampai orang pingsan, tidak suka membuat orang celaka, tapi satu hal tentang dirinya sudah jadi rahasia umum di kalangan warga. Dia sangat iseng. Ia adalah arwah seorang muda yang meninggal bertahun-tahun lalu. Tapi tidak seperti kuntilanak yang lain, yang suka dendam, justru punya sifat usil. Seolah kematiannya tidak menghilangkan jiwa mudanya. Ya, dan sosok kuntilanak tersebut bernama Winarsi ya. Nama Winarsi berada di sebelahnya Gandarwo tersebut. Jalan Desa Wanacala sering muncul kabur asap hitam yang sangat tebal, warna hitam pekat yang berbentuk lingkaran dari bahu jalan kiri melingkar sampai ke baju jalan kanan sebesar jalan. Kabut itu tidak bergerak tertiup angin, seolah berdiri sendiri. Warga menyebutnya kabut pintu goib atau lontong goib. Konon setiap kabut itu muncul, akan terdengar suara ketukan pelan, seperti bambu dipukul dari dalam kabut. Selain Gandarwo dan kuntilanak, ternyata di sini ya, itu dari jalan ya, dari bahu kiri sampai bahu kanan, itu ada lengkungan pintu ya, ada lengkungan pintu dan ada kabut goib ya, ada kabut goib warna hitam yang mengepal di tengah-tengah jalan raya ya.
Dan di tengah-tengah itu ada pintu lontrong ya, pintu lontrong. Jauhnya antara 1 kilo dari Gapura sampai ke timur. Tengah jalan ada satu tempat yang tampak biasa-biasa saja. Hanya tanah lapang kecil dengan aspal di atasnya. Siang hari terlihat ramai pengendara. Angin berdesir, tidak ada apapun yang aneh. Namun di dalam goib, ramai diperbincangkan kalau tempat ini menyebut satu nama, gerbang sunyi atau pintu goib ke dunia cahaya. Disitulah sebuah portal goib berada, pintu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi bisa terbuka pada waktu-waktu tertentu menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Ya teman-teman, sampai di sini dulu jejak dan istri yang ada di daerah Pancala, lebih tepatnya di jalan raya, jalan provinsi, dan yang sering terjadi kecelakaan. Jangan lupa pantau channel Profesor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.